بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di Masjid TV Media Dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi dengan pemirsa Masjid TV. Mudah-mudahan pemirsa juga diberi kesehatan pada malam hari ini. Kita bisa berdiskusi, alhamdulillah. Dan di tengah-tengah studio kami telah hadir, yaitu redaktur Mina, saudara Mas Widi telah hadir di tengah-tengah studio kami, alhamdulillah ya. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa yang kita tanyakan kepada Mas Widi. Tapi sebagai landasan, apa yang kita bicarakan malam hari ini, Mas Widi? Ya. Kali ini kita akan bicara tentang kesehatan, Mas. Oh ya, okay. Karena ini menarik sekali nih. Sudah 1,5 tahun ini ya kita berada di masa pandemi. Alhamdulillah nih kalau data beberapa pekan terakhir ini bisa menurun nih jumlah pandemi. Tapi kita tidak boleh lengah nih. Bagaimana kita harus bisa menjaga kesehatan kita supaya kita tetap bugar, Mas. Berarti malam hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan nih, Mas ya. Betul, betul. Oke, baiklah. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa mengikuti dan bisa melaksanakan pola hidup yang sehat. Yang pertama mungkin kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa arti itu sehat ya. Kita sebagai landasan kan hadis Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahlihi wa mali. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, ini arti harfiahnya, ya Allah, ini aku sesungguhnya as'aluka, saya meminta afwa, permohonan ampun, wal afiyah, dan kesehatan, fid dunya, di dunia, wal akhirah, di akhirat. Allahumma inni, ya Allah, ini aku meminta as'aluka kepadamu afwa, permohonan maaf, wal afiyah, hidup yang sehat, fid dini, di dalam agama, wa ahlihi, dan keluarga, wa mali, dan harta kami. Nah, hadis yang sebagai landasan kita ngobrol-ngobrol malam hari ini, pola hidup yang sehat. Nah, kita akan menanyakan nih kepada Mas Widi nih, sebagai redaktur Mina nih, apa arti sehat itu sendiri nih, Mas? Ya, menarik sekali nih, Mas, kalau kita bicara tentang kesehatan, tapi kita melihatnya dari sudut pandang agama, atau kita memaknai kesehatan ini dari sudut pandang spiritual, gitu ya. Kalau dari sudut pandang medis nanti biar para dokter yang menjelaskan. Tapi ini yang tidak kalah penting yang kita perlu ketahui juga, bagaimana kita melihat dan mengaplikasikan pola hidup sehat ini dari sudut pandang agama. Dari hadis yang tadi Mas Ud bacakan tadi, kalau tidak salah ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad SAW bersabda ketika pamannya Abbas bin Abdul Muthalib itu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang satu kalimat gitu. Nah, terus Rasulullah SAW bersabda hadis tadi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Ini hadis jarang sekali orang membacanya, Mas. Kalau tidak diterangkan mungkin banyak yang belum paham. Kok ada ya kesehatan di dunia dan akhirat itu maksudnya gimana? Kesehatan agama, kesehatan keluarga, kesehatan harta seperti apa? Nah, ini yang akan kita kupas nanti ya. Saya mulai dari sehat dulu, Mas. Ini ada dua terminologi. Kalau kita ditanya sama seseorang bagaimana kabarnya, mesti kita jawabnya sehat walafiat. Ada kata sehat, ada kata afiat. Nah, ini yang kita akan sedikit uraikan ya. Sehat itu kalau dalam kamus dikatakan normalnya anggota tubuh, bisa digunakan sebagaimana kegunaannya atau sebagaimana fungsinya. Misalnya tangan untuk memegang, kalau bisa memegang begini berarti sehat. Bisa
memukul, mata bisa melihat benda-benda, telinga bisa mendengar, berarti normal, sehat berarti. Tubuh kita juga gitu, kita bisa bekerja, kita bisa membantu orang lain, kita merasa bugar, nah itu sehat berarti. Tapi jangan lupa bahwa tubuh kita itu terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan rohani gitu. Kadang orang sehat secara jasmani tapi rohaninya sakit gitu. Atau sebaliknya, jasmaninya sakit tapi rohaninya sehat. Ada juga begitu. Benar itu, Mas. Kita mulai dari sini dulu ya, sehat dulu ya, afiat nanti dulu. Sehat jasmani dan rohani. Kalau sehat jasmani yang perlu kita perhatikan begini, kalau saya tanya ke Mas Ud, fungsi mata itu apa, Mas? Untuk melihat ya. Nah, yang benar untuk melihat hal-hal yang baik. Iya, betul. Bukan hanya melihat saja, tapi untuk melihat hal-hal yang baik. Fungsi telinga untuk mendengarkan ya kan. Mendengarkan hal-hal yang baik. Gitu. Fungsi mulut untuk merasakan makanan yang halal dan thayyib gitu. Kalau untuk ngerasa saja, kalau mata untuk melihat saja, orang kafir juga bisa. Kalau telinga untuk mendengar saja, orang kafir juga bisa. Nah, untuk membedakan kesehatan yang sebenarnya bagi orang Islam adalah bagaimana supaya kita mempergunakan organ tubuh kita ini sebagaimana fungsinya. Kan definisi kesehatan organ tubuh yang bisa digunakan sesuai fungsinya gitu. Fungsi mata itu apa? Melihat hal-hal yang baik, bukan hanya melihat saja gitu. Fungsi telinga mendengar hal-hal yang baik. Kalau telinga mendengar hal-hal yang diharamkan Allah, mata melihat hal-hal yang diharamkan Allah, berarti nggak sehat ini. Jadi sehat di sini ada dua, sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani ya fisik kita ini, anggota tubuh kita. Rohani kita adalah mental spiritual kita. Ini juga harus kita perhatikan. Tidak hanya jasmani saja, tapi rohani. Kalau fisik kita sakit, kita bisa pergi ke dokter. Tapi kalau rohani kita sakit, biasanya kita biarkan saja. Akhirnya terus menerus dan kita jadinya sakit juga nanti. Itu sakitnya tadi sakit rohani tadi, gitu Mas. Kalau walafiatnya sendiri gimana itu Mas? Nah, kalau itu walafiatnya itu untuk rohaninya atau apanya itu pengertiannya? Nah, afiat ini kalau Imam menjelaskan begini Mas, sehat wal afiat berarti adalah tubuh kita sehat. Nah, ketika kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah, namanya afiat. Mata kita sehat, mata kita gunakan untuk baca Quran, itu namanya afiat. Kaki kita sehat, bisa berjalan. Tapi kalau kita gunakan untuk pergi ke diskotik, untuk pergi lihat dangdutan, berarti nggak sehat, nggak afiat nih. Yang afiat bagaimana? Kaki kita sehat, bisa melangkah pergi ke masjid untuk membantu orang. Ya, itu namanya afiat. Itu yaitu yang pertama. Itu definisi yang pertama. Yang kedua, afiat itu adalah selamat, Mas. Selamat atau terjaga atau terlindungi. Karena afiat ini berasal dari kata afa. Itu artinya dalam bahasa Arab al-bara' minal asqami wal balaya. Yaitu bebas dari penyakit dan musibah. Gitu. Mas ditanya, bagaimana kabarnya? Sehat walafiat. Maksudnya adalah sehat dari fisik, afiat itu terlindungi, bebas dari musibah. Gitu. Kalau dari sebuah perjalanan sampai di satu tempat, piye kabare? Gitu kan. Jangan dijawab enak zamanku, jangan. Tapi jawabannya pasti sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Maksudnya apa? Sehat anggota tubuh kita, afiat itu kita terhindar dari musibah, terhindar dari bencana. Gitu, Mas. Nah, ini saya tambahin lagi. Ini dari kitab Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Mas. Rasulullah SAW bersabda, al-afiyah itu terdiri dari 10 macam, 5 macam di dunia dan 5 macam di akhirat. Nah, ini saya menduga nih, Iqbal baru dengar sekarang nih. Apa 5 macam di dunia itu? Afiat 5 macam di dunia, yaitu pertama ilmu. Jadi yang dimaksud orang punya afiat itu kalau dia bisa menuntut ilmu, dia bisa ngaji. Nah, yang kedua adalah ibadah.
tadi yang disampaikan pertama tadi. Jadi kalau tubuh kita normal, sehat, tapi kok bisa ibadah juga, berarti sehat walafiat. Tadi yang pertama ilmu, yang kedua ibadah, Mas. Nah, yang ketiga adalah rizki yang halal. Tubuh kita sehat, tapi kita minum minuman keras. Tubuh kita sehat, tapi kita berjudi, dapat rizki dari yang tidak halal. Tubuh kita sehat, tapi kita korupsi, kita maling, kita nabungnya di Pandora Papers. Itu berarti nggak afiat namanya. Gitu. Nah, yang keempat tadi ya, pertama ilmu, kedua ibadah, ketiga rezeki yang halal, yang keempat sabar atas penderitaan. Ini juga afiat juga. Jadi kalau kita bisa memiliki kesabaran, sabar ketika kita menghadapi musibah, sabar ketika kita menghadapi ujian. Nah, orang yang bisa sabar seperti ini afiat namanya. Tapi kalau tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, tapi kok kita ngeluh, kita nggersulo, itu bahasa Inggrisnya teman, nggersulo, terus kita putus asa bahkan, berarti dia nggak afiat. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya adalah syukur. Selain sabar juga syukur. Kita tubuh kita sehat tapi kita nggak mau syukur, berarti nggak afiat. Itu 5 afiat di dunia. Jadi ilmu, kemudian ibadah, rezeki yang halal, sabar dan syukur. Itu afiat di dunia. Kemudian afiat di akhirat itu apa? Jadi afiat itu ternyata dimensinya 2, Mas, dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasul, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, gitu. Ketika menjelaskan itu, afiat di akhirat itu apa? Pertama, afiat di akhirat itu adalah dia didatangi malaikat maut dengan lembut dan kasih sayang. Nah, jadi ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa, itu orang yang afiat itu mencabutnya dengan lembut. Jadi tidak kasar gitu. Kan beda ya, ada orang yang dia menjelang sakaratul mautnya itu sakitnya bukan main. Bahkan kalau para ulama menjelaskan tuh seperti tulang yang dicabut dari tubuh kita gitu dah. Itu sakitnya seperti apa gitu kan. Atau seperti ayam yang disembelih dan seterusnya. Nah, afiat di akhirat itu pertama adalah kita didatangi malaikat Israel untuk dicabut nyawanya dengan lembut dan kasih sayang. Seperti halnya keringat yang keluar dari tubuh kita. Jadi tanpa terasa. Nah, itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak ditakut-takuti oleh malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Ini juga penting nih, Mas. Karena kalau sudah di alam kubur, kita menghadapi munkar nakir itu awalnya serem aja itu gitu. Tapi ada cerita menarik nih, Mas. Sayyidina Ali pernah berdoa kepada Allah, minta mukasyafah. Mukasyafahnya Sayyidina Ali ini pengen ngelihat Sayyidina Umar ketika ditanya munkar nakir. Gitu. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika Sayyidina Umar meninggal, wafat, itu Sayyidina Ali benar bisa mukasyafah, melihat munkar nakir ketemu sama Sayyidina Umar. Nah, waktu itu munkar nakir penampilannya dengan mata yang merah, tubuh yang gede gitu, yang besar. Nah, ketika itu Sayyidina Umar bangun dari tidurnya kan, setelah dikuburkan gitu. Nah, Sayyidina Ali itu sebenarnya kepengen melihat ini Sayyidina Umar ini kan orangnya kan galak gitu. Hampir semua orang dimarahin, hampir semua orang dibentak maksudnya. Hampir semua orang bisa. Ini saya mau lihat nih dia dibentak malaikat munkar nakir apa enggak gitu. Nah, ternyata gantian, Mas, justru yang dibentak itu malah munkar nakirnya. Jadi Umar ini, jadi ketika ketemu munkar nakir, itu munkar nakirnya yang dibentak. Kamu kesini kenapa? Kamu kesini ngapain gitu. Nah, saya kata munkar nakir ya prosedural, saya mau nanya gini-gini gitu kan. Nah, kata Sayyidina Umar, saya ini temennya kekasih Allah, kamu mau berani nanya saya gitu. Akhirnya nggak jadi munkar nakir. Jadi Sayyidina Ali di satu sisi mukasyafahnya dikabul oleh Allah, tapi dia gagal. Gagalnya karena dia pengen melihat Sayyidina Umar dibentak sama munkar nakir. Ternyata malah kebalik, munkar nakirnya yang dibentak sama Sayyidina Umar. Gitu. Nah, afiat yang kedua setelah malaikat maut tadi, setelah kita dicabut nyawa adalah
kita tidak ditakut-takuti oleh malaikat mungkar nakir. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, aman dari segala ketakutan, dihapus dari segala kesalahan, dan diterima amal kita. Nah ini juga karena Iya. di padang mahsyar, di yaumil hisab itu kan orang pada tegang ya. Iya, Orang betul. pada tegang, pada takut, siapa nih yang bisa menyelamatkan? Nah, afiat di akhirat itu maksudnya dihapus kesalahannya, diterima amal baiknya gitu ya. Dan tadi segala amalnya dihisab dengan hisab yang mudah gitu. Terus yang selanjutnya adalah bisa masuk surga melalui sirat dengan selamat. Nah ini juga penting sekali kalau tahapan kita setelah selesai hisab itu kan kita meniti sirat gitu ya. Iya, iya. Nah, banyak orang yang ketika meniti sirat itu dia terjatuh ke neraka. Nah, orang yang afiat di akhirat dia bisa meniti sirat itu dengan selamat. Kalau dulu para kiai kita di kampung mengibaratkan sirat itu seperti rambut yang Dibelah dibelah jadi 7. Ya. Itu maksudnya ya, saking sulit dan tipisnya, saking sulitnya seseorang meniti. Tapi bagi orang yang afiat di akhirat, sirat itu bukan seperti rambut dibelah 7, seperti jalan tol gitu kan, yang langsung wus gitu. Ada orang yang meniti sirat itu seperti orang terbang, ada yang seperti orang naik bis atau gitu ya, naik mobil, ada yang seperti berlari, berjalan, berangkang, bahkan gelesot gitu ya. Tapi ya walaupun gelesot ya harus sampai alhamdulillah lah gitu. Jangan sampai kita terjatuh ketika meniti sirat itu. Jadi gitu Mas. Ya. Jadi afiat di dunia dan afiat di akhirat, maksudnya tadi 5 di dunia dan 5 di akhirat. Terus ini kita kan bentar lagi tanggal 10 nih ya, Mas. akan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia nih. Betul Mas. Nah, ini kenapa nggak hari fisik atau tapi jiwa nih? Nah, ini apa alasannya nih Mas kira-kira nih? Iya, jadi begini Mas. Kesehatan jiwa itu memiliki porsi yang penting yang kita harus perhatikan melebihi dari kesehatan fisik kita. Kenapa bisa begitu? Kalau orang sehat jiwanya itu bisa mengarahkan fisiknya untuk sehat juga. Tapi kalau jiwanya udah sakit, walaupun fisiknya sehat, itu lama-lama fisik jadi sakit juga. Jadi intinya itu di jiwa. Gitu. Nah, saya sedikit ini Mas ingin menyampaikan. Saya beberapa hari yang lalu wawancara sama Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan, Dubes Arif Rahman. Beliau mengatakan begini, di Afghanistan itu nggak ada namanya corona. Kenapa? Wah, orang flu itu biasa dan nggak direken gitu, nggak dihitung sebagai sakit. Jadi orang demam, orang flu, pilek itu nggak dihitung sebagai sakit, biasa aja mereka gitu. Termasuk juga di Gaza. Di Gaza itu dari para relawan-relawan kita yang di sana ya. Iya. Di Gaza itu nggak ada obat demam, obat panas tuh nggak ada. Kalau obat itu ya patah tulang itu namanya baru Iya, berobat. benar. Tapi kalau cuma pilek, badan demam, panas itu nggak berobat, mereka udah biasa aja. Gitu. Pilek apa penyakit lama istilahnya kan. Nah, itulah pentingnya kesehatan jiwa Mas. Jadi mereka walaupun fisiknya demam atau panas, tapi jiwanya sehat. Akhirnya ya mereka tetap bisa menjalani hidup ini dengan normal. Gitu. Jadi kesehatan jiwa ini sangat penting. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah yang ditekankan oleh Rasulullah. Bagaimana agar jiwa kita itu sehat. Dan memang dari lembaga kesehatan dunia itu juga sama, WHO itu juga sama. Bagaimana supaya kesehatan jiwa ini sangat diperhatikan, lebih diperhatikan daripada kesehatan fisik. Ya dua-duanya penting. Tapi kalau dihitung lebih penting mana? Lebih penting jiwa Mas. Gitu. Jadi kesehatan jiwa ini adalah sesuatu yang bisa membuat fisik kita juga sehat. Tapi kalau jiwanya sakit, walaupun fisiknya normal, lama-lama bisa sakit juga. Nah, bagaimana cara membina kesehatan jiwa? Bagaimana cara merawat kesehatan jiwa? Itu yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana supaya seseorang itu bisa dekat dengan agama, bisa dekat dengan agama yang dianut, bisa menjalankan perintah-perintah agamanya, itu yang membuat jiwa itu sehat gitu Mas. Tapi kalau orang jauh dari agama,
dia memperturutkan hawa nafsu, dia mengikuti apa yang dia inginkan, dia melakukan apapun yang ada di pikiran dia, wah itu nanti jadi sakit. Jadi oleh karena itu intinya dari agama yang disyariatkan untuk kesehatan berupa kesehatan jiwa ini bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana supaya kita ini tidak memperturutkan semua keinginan kita. Ada keinginan yang memang bagus, kita laksanakan. Tapi kalau keinginan itu buruk untuk diri kita, buruk untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, jangan. Gitu Mas, tentang kesehatan jiwa. Oke. Nah selanjutnya nih, kita kan sebagai sahabat Rasulullah ya, itu pola hidup Rasulullah, pola sehat Rasulullah itu apa sih dia bisa sehat gitu sampai akhir hayatnya ya? Menurut sebagian riwayat kan hanya 2 kali ya sakit Rasulullah itu, pas menerima wahyu dan yang akhir pas sakit mau meninggal. Nah itu apa itu yang bisa kita ambil dari pola hidup Rasulullah? Pola hidup beliau. Ya. Jadi begini Mas, Rasulullah Muhammad SAW itu sakit 2 kali selama hidupnya. Artinya bahwa Rasulullah ini orang yang sehat. Buktinya sakitnya cuma 2 kali. Dan itu pun bukan sakit karena dia salah makan atau sakit karena dia kecelakaan. Enggak. Sakitnya itu adalah karena dia pertama menerima wahyu yang pertama. Begitu takutnya beliau sehingga dia demam. Beliau demam. Yang kedua ketika menjelang beliau wafat. Itu juga sama, demam itu. Sampai panas tinggi gitu. Yeah. Tercatat sakit cuma 2 kali itu, selebihnya sehat. Bahkan ada seorang raja dari Mesir yang menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seorang dokter, seorang tabib. Itu selama di Madinah, sekian tahun di Madinah dokternya nganggur, nggak ngobatin orang. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabatnya sehat-sehat. Rasulullah dengan para sahabatnya itu sehat, jarang sakit. Sehingga dokternya itu terpaksa kembali lagi ke Mesir. Karena merasa, wah ini orang nggak ada yang pada sakit nih gimana, akhirnya nganggur, pulanglah dia ke Mesir gitu. Nah, apa pola hidup Rasulullah kok beliau dan para sahabatnya bisa sehat gitu Mas ya? Sedikit membocorkan kebiasaan beliau ya. Yang pertama, sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka manusia coba lihatlah makanan yang ia konsumsi. Dan Rasulullah ternyata memang salah satu kunci hidup sehat Rasul itu beliau sangat menjaga makanan. Pertama, pastikan makanannya itu halal. Halal dari sisi zatnya dan halal dari sisi cara mendapatkannya, kan gitu. Yang kedua, tentang makanan ini beliau hanya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau kita kan kebalik nih. Kalau kita ini iya, betul. makan sebelum lapar, berhentinya kalau sudah kenyang. Tapi bukan berarti nggak boleh makan kenyang, bukan berarti gitu ya. Rasulullah juga pernah makan kenyang, juga pernah gitu. Kalau pas ada hajatan gitu, Rasulullah diundang oleh sahabatnya makan bersama, itu Rasulullah juga pernah makan sampai kenyang, juga pernah. Tapi paling banyak Rasulullah itu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan ini ternyata pola hidup yang bisa mengarahkan kita untuk selalu sehat Mas. Karena fisik kita 80% penyakit yang diderita oleh manusia itu adalah dari makanan. Oleh karena itu kalau seseorang bisa menjaga makannya, wah dia potensi besar untuk bisa tetap menjaga kesehatannya gitu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah Rasulullah itu puasa, rajin puasa. Mulai dari puasa Senin Kemis, terus kemudian puasa Yaumul Bid. Ya. Kalau puasa Ramadan udah pastilah ya. Pasti itu ya, betul. Terus kemudian puasa Syawal. Iya. Dan juga Rasulullah menganjurkan puasa Daud gitu. Nah, puasa Daud ini kalau menurut pakar-pakar kesehatan cocok untuk orang-orang yang sudah sepuh, Mas. Sudah usia 50 tahun lah. Tapi kalau yang masih muda jangan puasa Daud. Ya paling enggak puasa Senin Kemis lah gitu. Nah, kalau puasa Daud nanti gizinya kurang terpenuhi. Nah, puasa ini juga salah satu hal yang bisa menyebabkan seseorang sehat. Bahkan saya pernah wawancara sama seorang dokter namanya Pak Abdul Safi, orang Malaysia. Dia lulusan dari Manchester. Itu beliau setiap kali mau melakukan pengobatan, itu pasiennya mesti disuruh puasa dulu. Sebelum dia melakukan pengobatan, pasiennya suruh puasa. Bagaimana kalau pasiennya non muslim? Suruh puasa juga. Cara puasanya adalah dia tidak makan malam,
Iya. Terus nanti dia makan setelah zuhur, setelah matahari tergelincir. Jadi mulai dari malam sampai pagi nggak makan sampai siang. Nanti setelah waktu zuhur, setelah matahari tergelincir baru boleh makan. Jadi begitu dietnya orang yang pada sakit itu dengan puasa. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah beliau Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu selalu bangun sebelum subuh. Paling mentok itu subuh udah bangun. Jangan sampai bangun setelah matahari terbit. Iya, Nah, iya. dan ini juga dilakukan oleh orang-orang, sebagian orang Jepang, Mas, yang ada di wilayah Okinawa itu. Mereka punya umur yang panjang-panjang, umurnya lebih dari 100 tahun gitu. Kalau orang Jepang itu rata-rata umurnya 75 tahun untuk laki-laki, 80 tahun untuk perempuan. Ya. Tapi kalau di daerah Okinawa ini itu umurnya lebih dari 100 tahun. Banyak yang umurnya lebih dari 100 tahun. Itu salah satu kuncinya adalah dia selalu bangun sebelum matahari terbit gitu. Jadi bangun sebelum matahari terbit itu juga membuat tubuh kita sehat, Mas, gitu. Padahal itu dia tidak melaksanakan sholat. Padahal mereka bukan orang Islam, iya. tapi melakukan nilai-nilai Islaminya gitu, sehingga mereka juga tetap mendapatkan kesehatan. Itu di antara cara-caranya, Mas. Masih banyak beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang itu juga membuat beliau dan para sahabatnya sehat. Termasuk kalau kata afiat tadi ya, afiat itu kan dekat dengan afwa, memaafkan. Tadi kan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Sama-sama kata afwa, yang satu memaafkan, yang satu afiat, perlindungan. Nah, orang kalau mau sehat itu juga salah satunya adalah ketika dia bisa memaafkan orang lain. Kalau dia dalam hatinya punya dendam, dalam hatinya punya apa istilahnya ya, riya, sum'ah gitu ya, itu biasanya nanti cepat sakit, Mas. Abu Lahab itu matinya kan karena dia mendengar pasukan Quraisy kalah di perang Badar, karena saking bencinya sama Rasulullah gitu. Sampai akhirnya dia mendengar kabar itu, akhirnya stroke mungkin ya, stroke langsung mati. Gitu, sifat irinya itu ya. Sifat irinya itu, iri, dendam itu berpengaruh juga pada kesehatan. Itu jadi pola hidup Rasulullah seperti itu, Mas, diantaranya. Terus, nah ini ya, kalau kita melihat pola hidup Rasulullah ya kan, sampai umur 60 kan sehat. Nah, Rasulullah sendiri itu umur 50 itu masih berkuda. Itu berkuda itu kalau bagi orang sekarang ya itu bukan hal yang sepele itu. Itu kan kita perlu fisiknya dengan namanya kuda kan beda kendaraan seperti mobil ya kan, duduk tinggal duduk. Kalau kuda kan pasti kalau bahasa Jawanya mumbul-mumbul lah itu kan. Nah ini berarti kan orang sehat gitu kan. Bukan. Nah kalau kita melihat nih orang-orang Indonesia nih ya, saya kadang-kadang mengelus dada umur 50 itu banyak yang kaki udah diseret. Berarti kalau kita kesimpulkan tadi, berarti sebenarnya dari pola Rasulullah tadi sumbernya dari makan nih, Mas ya. Betul, makanan, Mas. Berarti 80% ini tentang kesehatan dari makanan. Bisa dikasih informasi makanan apa saja sih yang dimakan Rasulullah nih? Ya. Jadi begini, Mas. Saya mengutip dari pernyataan Dr. Yahya Hutasoid ya, yang masih kata sambutan di bukunya Imam. Beliau mengatakan bahwa memang sebagian besar penyakit orang Indonesia itu diakibatkan karena pola makannya. Jadi pola makan yang tidak sehat itu menimbulkan rentan penyakit-penyakit dalam. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, orang yang meninggal karena corona dengan orang yang meninggal karena diabetes, karena kanker itu jauh lebih banyak orang yang meninggal karena kanker dan diabetes. Jadi yang membuat orang mati baik di Indonesia maupun di negara-negara lain itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular sebenarnya. Kalau penyakit menular itu persentasenya kecil. Gitu. Nah, apa makanan Rasul sehingga beliau sehat? Ya memang antara Arab sama Indonesia beda ya. Kalau Rasul dulu makannya kurma gitu, madu gitu. Tapi kalau saya ya makan kurma itu ngilu jadinya. Nah, kalau 1-2 nggak apa-apa. Kalau makan 5 itu udah ngilu. Artinya begini, pola makan itu yang perlu diperhatikan. Makan apapun, kalau polanya sehat, tadi ya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, maka itu sehat juga, Mas. Nah, apa yang kalau di dalam Al-Quran yang disebutkan itu adalah buah-buahan. Sebagaimana doa dari Nabi Ibrahim ya, ketika beliau meninggalkan kota Mekah, meninggalkan Sarah dan juga Ismail,
Maka Nabi Muhammad meminta supaya negeri itu, Mekah itu diberkahi dengan buah-buahan. Loh, kok Nabi Ibrahim nggak minta gandum atau minta apa gitu, kok mintanya buah-buahan? Artinya bahwa kalau orang sudah bisa makan buah, berarti dia makanan pokoknya juga sudah kebeli gitu. Kan nggak mungkin orang bisa makan buah tapi nggak makan makanan pokok gitu. Nggak makan nasi ya nggak mungkin. Nah, artinya di sini buah-buahan ini yang kita garis bawahi, bahwa kalau orang sering makan buah-buahan dia bisa sehat. Lebih sehat daripada orang yang tidak atau jarang makan buah-buahan gitu. Nah, Rasul juga kesukaannya kurma kan gitu. Terus kemudian zaitun, unsur zaitun, dan buah-buahan seperti itu. Nah, ini juga kalau kita membiasakan itu, maka kita juga bisa hidup sehat. Jadi tidak melulu nasi gitu ya. Kalau orang Okinawa, orang Jepang itu makannya bukan nasi, bukan beras, tapi ubi gitu. Jadi ubi-ubian itu. Jadi yang karbohidrat tinggi tapi proteinnya rendah gitu. Itu juga membuat hidup menjadi sehat juga, Mas. Ya mungkin kalau yang sering berkunjung mungkin ke hotel-hotel yang bintang 5 atau yang mungkin pengunjungnya orang-orang bule atau orang-orang Jepang, mungkin pernah mengalami lah mungkin atau kalau orang-orang mereka orang luar itu yang dicari vitamin. Nah, kalau orang kita kan yang dicari orang Indonesia ini rasa. Itu salah satu penyebab juga mungkin, Mas ya. Ya, istilah kalau Indonesia kan harus manis atau asin. Nah, kalau kita pernah berkunjung ke hotel-hotel yang berbintang 5 atau yang bagus, yang banyak pengunjung orang-orang berkulit putih, itu makanan rasanya hambar bagi orang kita ya. Tapi itu sebenarnya yang sehat. Ya itu mungkin yang orang Jepang umurnya panjang pun salah satunya mungkin, Mas ya. Jadi makanannya tuh alami gitu ya. Jadi jarang yang dikit-dikit digoreng yang mengandung kolesterol ya. Nah, ini mungkin lah ya kita tambahan sedikit lah. Terus apa lagi nih, Mas, tentang sehat pola Rasulullah nih yang pemirsa Masjid TV bisa dicontoh lah pola hidup Rasulullah ini apa saja yang tadi udah semua tadi, Mas ya. Saya tambahin satu ya, Mas ya. Iya. Tentang seorang teman itu pernah konsultasi lah ke saya gitu. Dia mengatakan begini, dia teman kuliah saya itu, Mas, saya ini pekerjaan udah punya dan mapan lah, istri saya juga cantik, anak-anak saya pinter-pinter, rumah saya udah punya, mobil sudah punya, pokoknya lengkap lah gitu, udah keluarga, harta lengkap. Tapi kok saya masih ya, Mas ya, kayak ada rasa gelisah di hati saya gitu. Itu kenapa, Mas? Saya juga bingung loh. Kamu tuh rumah udah punya, istri cantik, anak juga pinter-pinter, tahfiz lagi, pada mondok pesantren gitu. Tapi kok masih apa yang kurang? Ya itu, Mas, saya juga nggak tahu kok rasanya kok ada yang kurang gitu. Saya tuh kadang kok masalah gelisah gitu. Nah, terus saya jadi inget katanya Ustaz Yusuf Mansur tuh, Mas. Udah suruh jalan-jalan aja. Udah gitu aja, kamu jalan-jalan pagi aja gitu. Ya benar, dia jalan-jalan pagi, Mas. Jadi satu pagi dia jalan pagi bersama istrinya mengitari komplek perumahannya gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, di putaran yang ketiga itu dia menemukan ada orang yang sedang nangis di pinggir jalan. Akhirnya dia hampiri, ibu-ibu ya. Ibu, kenapa kok nangis di pinggir jalan? Ternyata dia sedang kena PHK. Dia heran, pagi-pagi begini habis subuh kok ada orang PHK, ibu bagaimana? Nah, ternyata ibu ini adalah buruh cuci, Mas. Buruh cuci, ketika dia beberapa hari nggak masuk, terus kemudian dia masuk di pagi hari itu, kata majikannya, wah, saya udah dapat buruh cuci lagi, Bu, mohon maaf ya, Ibu terpaksa berhenti bekerja ke saya gitu, karena sudah dapat buruh cuci lagi. Nah, disitulah dia nangis. Dia nangis karena di PHK di pagi hari itu. Akhirnya si ibu ini diantar pulang sampai ke rumahnya. Nah, ternyata di rumahnya itu rumahnya bukan hanya bintang 5, Mas. Bintang banyak. Maksudnya apa? Nggak ada atapnya rumahnya. Dan di situ ada suaminya yang sedang sakit. Jadi dia beberapa hari nggak masuk kerja itu karena merawat suaminya. Nah, akhirnya teman saya ini mungkin ya tergerak hatinya gitu ya. Dia terus kemudian ngasih uang ke ibu itu. Terus kemudian pulang bersama istrinya. Di rumah istrinya bilang, Mas, kita masak yuk, nanti kita antar ke
rumah ibu tadi gitu. Bener masak yang enak, kemudian diantar ke rumahnya sama anak-anaknya gitu. Nah setelah pulang dari ngantar makanan itu, teman saya ini kok terus merasa plong gitu. Oh iya, selama ini saya tuh ngerasa ada yang kurang, ada yang mengganjal kok. Saya kok sering sekali itu, ternyata rahasianya adalah dia ini sedekahnya kurang gitu. Nah, ketika dia bisa sedekah, ketika bisa membantu orang lain, itu rasa di hati itu plong gitu dan menimbulkan ketenangan tersendiri. Nah, saya jadi menghubungkan dengan apa yang disampaikan dalam bukunya Imam kemarin tentang mutiara kesehatan itu. Ternyata beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar kesehatan, kalau orang sedekah, kalau orang beramal, itu tubuhnya akan menghasilkan enzim-enzim ketenangan, enzim-enzim kepuasan gitu. Jadi wah bagus sekali nih, ternyata kesehatan itu dapat dari ketenangan jiwa yang itu diperoleh dari orang memberikan derma kepada orang lain. Nah oleh karena itu bagi kita semua, kalau mau sedekah nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu punya duit banyak. Ya punya duit sedikit, punya duit banyak, asal kita punya kemampuan membantu, bantu gitu kan. Kalau nggak punya uang bagaimana? Ya kita bantu dengan tenaga. Minimalnya kita berwajah cerah kepada saudara kita, di hadapan saudara kita. Itu pun juga termasuk sedekah. Dan itu juga bisa menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Salah satu hal yang lain yang dilakukan oleh warga Okinawa di Jepang itu, kenapa mereka umurnya panjang-panjang, itu karena rasa persaudaraan dan persatuannya kuat, Mas. Jadi mereka sering berkunjung kepada orang tua, memberi semangat gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita jamaahnya itu kuat gitu, ukhuwah Islaminya itu kuat gitu. Jadi dengan hidup berjamaah, dengan kita memiliki rasa persaudaraan, itu juga membuat kita sehat. Kalau kita hanya sehat jasmani, sehat mental, tapi secara sosial kok kita nggak sehat, nah ini juga nanti bermasalah. Oleh karena itu 3 kalau kesehatan versi WHO. Pertama sehat jasmani, kedua sehat rohani, ketiga sehat sosial. Jadi dalam komunikasi hubungan kita dengan teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita juga harus sehat. Kalau ini nggak sehat nanti juga bermasalah. Gitu Mas. Iya. Oke, mungkin malam ini bincang-bincangnya cukup dulu Mas ya. Ya, alhamdulillah. Ya, pemirsa Masjid TV, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan ini ya membuat kita mencontoh Rasulullah lah, pola hidup Rasulullah yang cara pola makan tidak berlebih, dan ya makan nggak sampai kenyang. Nah itu salah satu contoh Rasulullah ya. Mari kita ikutin Nabi Muhammad lah intinya. Kalau kita bisa ngikutin Nabi Muhammad, pasti kita bisa ngikuti juga pola sehatnya Rasulullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah berbincang-bincang tadi ya dengan Redaktur Mina. Alhamdulillah telah ngobrol-ngobrol tentang kesehatan karena kita mendekati tanggal 10 Oktober Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Makanya kita malam ini hanya ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Terima kasih banyak nih Mas Widi ya, telah memberi pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa dan bagi saya dan bagi penonton semua ataupun lagi dimanapun berada. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini, dan apabila video ini bermanfaat bagi pemirsa, mohon di share dan like dan di subscribe, jangan lupa pada teman-teman semua, di share di Facebook dan Twitter dan Instagram. Oke, jazakallahu khairan katsir Mas Widi ya. Ya, terima kasih Mas. Telah ngobrol-ngobrol nih. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita dengan ucapan Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i